selamat datang di Have a Good Law Podcast Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama saya Saskia Khairunisa yang akan menemani sobat pengayoman sekalian dalam edisi kali ini. Kita punya narasumber, seorang pimpi dari Kanwil kita tercinta, yaitu Bapak Soleh Joko Sutopo selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kalau di Kementerian Hukum sendiri, Pak, sekarang ini kan kita ada di Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu ada 3 bagian ya, Pak. Jadi 2 divisi dan 1 bagian. Ada divisi pelayanan hukum, lalu divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum sebagaimana dipimpin Bapak, dan ada bagian tata usaha dan umum ya Pak, ya betul. Ini mungkin bisa diberikan penjelasan Pak kepada para sobat pengayoman mengenai divisi yang Bapak pimpin itu seperti apa gambaran umumnya Pak? Ya, jadi gini Mbak Saskia ya, bahwa sesuai amanah Peraturan Presiden 155 tentang Kementerian Hukum, di situ sudah dijabarkan beberapa hal terkait tugas dan fungsi tanggung jawab Kementerian Hukum, sehingga diturunkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum. Di daerah Istimewa Yogyakarta ini ada kantor wilayah Kementerian Hukum, di mana dipimpin oleh Bapak Agung Rektano Seto sebagai kepala kantor wilayah, dan 2 kepala divisi serta 1 kepala bagian TU dan umum. Kepala divisi yaitu tadi yang disampaikan Mbak Saskia, yaitu pelayanan hukum, Ibu EM, dan saya sendiri sebagai kepala divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Kalau melihat dari regulasi yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 16 tersampaikan bahwa Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini mempunyai tugas membantu kepala kantor wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah. Ini menjadi 3 hal kunci terhadap tugas dan tanggung jawab di Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Jadi itu yang diamanahkan dalam aturan tersebut. Baik Bapak, jadi itu semua adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang dikepalai oleh Pak Soleh. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak kepada sobat pengayoman dalam pelaksanaannya sendiri dari tugas dan fungsi di Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini, bagaimana pelaksanaannya Pak? Apakah nanti ada jabatan-jabatan tertentu yang melaksanakan, lalu bentuk kegiatannya apa saja, dan bagaimana sisi kebermanfaatan bagi masyarakat? Ya. Di Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini ada 3 jabatan fungsional teknis yang nantinya akan melaksanakan tugas. 1 yaitu jabatan fungsional perancang perundang-undangan, yang kedua adalah jabatan fungsional analis hukum, dan yang ketiga adalah jabatan fungsional penyuluh hukum. Ini sesuai dengan fungsi dan tugas tanggung jawab dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Yang pertama terkait jabatan fungsional perancang perundang-undangan, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa fungsi harmonisasi pembulatan dalam raperda maupun raperkada itu memang harus melibatkan dari jabatan fungsional perancang perundang-undangan. Dan kami di divisi ini akan selalu membantu mengharmonkan ya terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Ini sebenarnya dari 3 fungsional ini adalah seperti mata rantai nggak terputus, Mbak Saskia. Iya, Kenapa Pak? hal itu? Karena dari proses perencanaan, pembahasan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan, ketika nanti itu dilaksanakan oleh teman-teman jabatan fungsional perancang perundang-undangan, ketika nanti sudah diundangkan, ada fungsi penyuluh hukum untuk mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat terhadap adanya sebuah regulasi. Nanti setelah disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat, perimplementasi
Setelah itu baru tugas dari teman-teman analis hukum untuk menganalisa, mengevaluasi terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang sudah terimplementasi atau existing itu, bagaimana masih bisa dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zaman atau hal-hal yang substansinya yang lain, atau ada regulasi di atasnya yang mengatur sehingga butuh perubahan atau seperti apa. Nah, ini sebenarnya mata rantai. Nanti hasil analisis itu digunakan oleh teman-teman perancang sebagai bahan untuk menyusun sebuah regulasi yang baru. Seperti itu. Oh, sangat jelas sekali Bapak. Jadi dari yang disampaikan oleh Pak Soleh ini saya bisa menangkap bahwa dari pelaksanaan tugas dan fungsi di divisi divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum ini yang bisa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya itu ada stakeholder dan juga masyarakat itu sendiri ya Bapak. Kalau stakeholder seperti fungsi harmonisasi yang oleh perancang dan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh analis hukum seperti itu ya Bapak. Kemudian kalau misal ini Bapak dari masyarakat ingin melakukan konsultasi seperti itu, apakah dari divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum ini juga menerimanya Pak? Ya, jadi dari peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum itu ada fungsi pembinaan hukum juga. Pembinaan hukum ini bagaimana kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta merangkul teman-teman OPH itu untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang masyarakat miskin ya Bapak? Masyarakat miskin atau ya masyarakat miskin lah ininya gitu ya. Tetapi yang berbenturan atau apa ya dengan tindak pidana. Itu kalau memang semangat restoratif justice itu tetap harus dilakukan pendampingan juga. Tetapi ketika ranah itu masuk ke dalam pidana dan ketika masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pendamping hukum di dalam proses peradilan, proses pengadilan itu, nah itulah fungsi kami untuk mendorong teman-teman OPH memberikan pendampingan terhadap masyarakat, sehingga nantinya ke depan ini baru program yang coba kita sampaikan kepada masyarakat, semoga bisa terrealisasi di tahun ini. Perlu adanya pos bantuan hukum. Kenapa perlu? Supaya bantuan hukum ini bisa sampai ke daerah-daerah yang susah dijangkau, khususnya terhadap pemahaman dan juga terhadap pendampingan hukum bagi masyarakat. Baik, jadi untuk fungsinya tersebut, fungsi pos bantuan hukum sendiri nanti selain diseminasi informasi hukum juga bisa memberikan pendampingan baik litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu atau yang dalam undang-undang itu disebut masyarakat miskin ya Bapak. Betul. Jadi gitu Mbak Saskia. Jadi memang ini tidak bisa hanya Kementerian Hukum saja, tetapi harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Jadi begitu Sobat Pengayoman mengenai tugas dan fungsi di Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Kementerian Hukum DIY dan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sebagaimana dipimpin oleh Pak Soleh. Jadi kebermanfaatan dari tugas dan fungsi yang kami laksanakan selain bisa diakses oleh stakeholder juga langsung bisa diakses oleh masyarakat. Jadi bagi stakeholder yang nanti mungkin membutuhkan layanan harmonisasi, analisis dan evaluasi peraturan daerah bisa datang ke Kanwil Kemenkum DIY, dan bagi masyarakat luas yang membutuhkan layanan konsultasi, kemudian layanan bantuan hukum dan lain sebagainya juga bisa mengakses informasinya ke sini. Baik Pak Soleh, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan ke Sobat Pengayoman sekalian? Ya, terima kasih Mbak Saskia. Ada sebuah anonim hukum yang ini menjadi hal yang selalu saya tanamkan di diri saya dan semoga bermanfaat bagi Sobat Pengayoman, yaitu datuasun postmortem tuntuasun. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini tidak akan, ketika kita sudah meninggal, tidak akan kita bawa, pasti akan jadi milik orang lain. Jadi mari kita sumbangsihkan pemikiran kita kerjakan hal-hal ini untuk masyarakat, untuk kemanfaatan, untuk keadilan, dan untuk kepastian hukum. Demikian Mbak Saskia. Baik, jadi semua hal-hal yang kita kerjakan di sini sebagai ASN di Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Kementerian
Hukum DIY Daerah Istimewa Yogyakarta itu kami harapkan agar menciptakan masyarakat dan negara yang sistem hukumnya lebih baik ya Pak ya. Betul. Iya, seperti tagline kami yaitu kita harapkan negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang have a good society.